Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim, sadaqar rasulul karim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita di sore hari ini masih diberikan oleh Allah taufik hidayah serta inayah qudrah dan iradatnya, sehingga kita semua dapat mengabulkan hajat ahlul bait dalam acara salawat tasmiyah dan dilanjutkan dengan peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah selalu ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga Nabi, sahabat Nabi, orang yang mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dan juga kita terlebih dahulu selalu memohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan acara kita di sore hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan Allah, dan mendapatkan kecintaan Rasulullah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini sudah memasuki hari yang ke-21. Jadi tinggal 10 hari lagi bulan Rajab habis masuk kepada bulan Sya'ban. Nabi kita apabila masuk bulan Rajab, Nabi kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna wa barikna Ramadan. Nabi kita selalu berdoa, ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nah, jadi bulan yang 3 ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai bulan Rajab 1 dibalas 70, di bulan Sya'ban 1 dibalas 700, di bulan Ramadan sampai ribuan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah umur kita, berikan disihatkan badan, sehingga kita bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bercerita tentang Isra wal Mi'raj, kira-kira ini apa berita? Kira-kira ini Pak? Cuma kira-kira bilang apa beritaan. Karena sebab mulai dari hari ini sudah dipisahkan burak itu tadi ketinggalan.
Cuma Isra wal Mi'raj ini Allah memulai firman-Nya dengan kata-kata Subhanallah. Artinya yang terjadi di dalam Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa-peristiwa yang ajaib yang mengherankan kepada kita, termasuk di luar pemikiran kita. Makanya amalan di bulan Rajab ini mulai 1 sampai 30 ada Subhanallah ya Rabb. Ini ada ayat Subhanallah ya Rabb. Ada Subhanallah itu. Subhanallah. Nah, Subhanallah ya Hayyul Qayyum. Subhanallah ya Habis Samad sama kali ini. Aku tahu Subhanallah itu. Cuma oleh memisahkan Isra wa Mi'raj di sore hari secara singkat saja. Memang Isra wa Mi'raj kalau dipisahkan sepanjang-panjangnya memang panjang. Tapi kalau dipisahkan yang sepidik-pidiknya, pidik juga. Hendak saja pisahnya. Tapi hendak dikisahkan yang panjang awalnya. Nah, mulai kisah Isra wal Mi'raj. Nabi kita pada malam 27 Rajab itu sedang berbaring-baring bersama Paman Sidin, Paman siapa? Hamzah, Paman Sidin Hamzah. Di mana berbaring-baring di dekat Ka'bah. Ka'bah itu menurut sebagian kitab pada hari kiamat kayaknya diangkat. Dua Nabi angkat kayaknya hari kiamat. Jadi Ka'bah di Makkah itu Baitullah lawan ayat Quran. Itu diangkat kayaknya sebelum kiamat itu diangkat. Apabila ada lagi orang mau tawaf di Makkah itu kayaknya diangkat Tuhan kayaknya. Ini satu hilang kayaknya itu, Baitullah hilang. Cuma orang keistimewaan Baitullah itu kayaknya mencari kayaknya di hari kiamat mana orang yang biasa tawaf itu benar-benar tawaf di situ carinya dibawanya ke surga. Nah, itu udah kayak gitu kan? Anak kau aja. Pemerintah ini di tengah liburan di corona ini udah kayak kita awal-awal di kantor. Mudah-mudahan. Nah, kedua kita ulang Nabi datangkan pada hari kiamat masjid-masjid langgar-langgar ini mencari tujuan tahun kita. Nah, lagi ke langgar, lagi ke masjid. Nah, itu kita di sana bukannya langgar yang kayak gitu ya, ada kayaknya di sana. Nah, diciptakan langgar ini kita berputar di situ ya. Sampai masjid. Jadi ketika berbaring Nabi kita bersama pamannya Hamzah, lalu datang malaikat Jibril beserta Mikail membawa Nabi kita beserta malaikat lainnya. Nabi kita bertakwa kemana nih membawa. Jadi udah malaikat Jibril, aku ini hendak membawa hadapan Tuhan Rabbul Alamin. Kemudian Nabi kita dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail beserta malaikat lainnya. Amanah membawa ke sumur Zam-Zam. Kemudian Nabi kita dibalah dada Nabi kita dibersihkan. Nabi kita itu berdosa ada, cuma membuangi ada tempat-tempat setan. Nah, di dalam hati ada tempat setan di dalam hati Nabi kita itu darah yang sejuta menghilang. Nah, itu Nabi buangi. Nabi kita ibadah dan dibersihkan. Lalu dengan apa membersihkan? Dengan air Zam-Zam dan air Telaga Kautsar.
Ada kita ini hendak membersihkan hati dari awal ibadah-ibadah, makanya Nabi kita ada awal. Cuma untuk membersihkan hati kita disuruh selalu beristighfar. Termasuk istighfar bulan Rajab jangan ditinggal. Allahumma firli wa tub alayya, Allahumma firli wa tub alayya, nanti asal tiba subuh 67 kali nambah angkat tangan itu. Kalau kita mengamalkan, mati insya Allah ada masuk neraka. Nah, itu fadilatnya istighfar bulan Rajab. Nah, istighfar bulan Rajab. Cuma yang terjadi kepada Rasulullah ketika pembersihan hati Nabi kita itu suatu keajaiban. Ketika ibadah dada Nabi kita tidak berdarah, ketika dikembalikan langsung seperti biasa. Nah, ini ibadah yang istimewa, yang ajaib bagi kita. Kita. Kemudian ringkas ceritanya lagi, Nabi kita didatangkan burak-burak ini diambil daripada surga Firdaus. Jadi surga yang paling harap itu adalah surga Firdaus. Kemudian Nabi kita dibawa dengan burak tadi beserta malaikat Jibril dan Mikail, terus berjalan sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Di tengah perjalanan Nabi kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Nabi kita diperlihatkan oleh Allah satu kaum yang bercocok tanam. Hari ini bertanam, sesudah bertanam mengatam, bertanam mengatam, bertanam mengatam. Ya sahabat itu bertanam di situ, lima rampung gitu. Bertanam, berbuah, berkatam, berbuah ulang. Tetangga ini berbuah ulang. Ada lagi menanam, jadi bertanam, berbuah, dikatam, berbuah ulang, kayak menanam. Ini juga aja buat tanda-tanda lagi. Kalau Nabi kita bertanya kepada malaikat Jibril, ini perumpamaan apa ya Jibril? Nah, ujar malaikat Jibril, ini adalah umat engkau. Waktu hidup di dunia mereka adalah membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti inilah balasannya. Jadi di akhirat itu bukan kayak gitu, karena kayak itu lama kita di akhirat itu perumpamaan aja. Artinya maksudnya di akhirat itu apabila kita membelanjakan harta kita di dunia, menikmatinya karena di akhirat itu sepanjangan, selamanya ada habis-habisan. Diberikan kenikmatan balasan kita yang membelanjakan harta kita di dunia itu selama indah, misalnya diberi wadai misalnya. Nah, kita makan ada pulang wadainya dekat-dekat besar sampai nafsu kita tadi puas, ada tidak lagi. Namun di dunia ini kita nafsu ada mau puas, dia kayak apa aja kenikmatan dunia ada mau puas. Misalnya makan nyaman kalau makanan makan ayam panggang disediakan ayam panggang ini. Nafsu kita dihanap harus sepiring habis 2 piring, hendak pulang habis 2 piring habis 3 piring, cuma parutnya aja lagi ada muat. Ya seadanya muat parutnya ini beratnya terus. Nafsu kita cuma aku anyang sudah aja, ada lagi habis sudah. Jadi di dunia ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah, nafsu kita ada puas-puasnya. Apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tapi di akhirat itu kenikmatan itu yang abadi, yang selama-lamanya. Nah, kemudian Nabi kita sesudah sampai
di Masjidil Aqsa Nabi kita mengikat burak tadi. Jadi bukan burak itu diikat ada di endaknya, itu tidak ada syariatnya, itu diikat hanya bertawakal kepada Allah. Jadi sesuatu yang ada di dunia ini bukan yang kita menghilangkan syariat, kita gawi syariatnya, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kemudian Nabi kita masuk ke dalam Masjidil Aqsa, ternyata di dalam masjid sudah banyak ruh-ruh para nabi-nabi yang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi kita sembahyang di sana 2 rakaat bersama para roh-roh nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian Nabi kita menjadi imam. Itu kita menjadi imam itu ada tamu itu sampai yang apa di situ. Secara ringkasnya lagi, Nabi kita sesudah itu memuji kepada Allah, dan sesudah itu lagi Nabi kita disediakan minuman karena Nabi kita haus, disediakan minuman. Yang pertama minuman daripada air biasa, yang kedua air susu, yang ketiga air arak. Kemudian Nabi kita mengambil air susu. Itu jadi dia sadaqta ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad. Artinya pas saja itu susu, susu minuman. Cuma Nabi kita minum dan susu kada habis. Jadi udah juga seandainya ya Muhammad, seandainya engkau habiskan air susu yang ada di gelas itu, semua umat engkau masuk surga. Cuma sayangnya ujar malaikat Jibril, susunya kada habis dicangkir. Nyawa maka minum susu misalkan dicangkir. Menurut ulama itu ada keberkahan. Dan kita kada habis. Mandakan Nabi kita kata-kata malaikat Jibril, lalu Nabi kita harap kehabisan, apa ambil? Nah, jadi ujung malaikat Jibril, ya Muhammad, engkau ditegah oleh Allah, ada boleh lagi menghabiskan. Karena itu sudah takdir, itulah umat engkau yang tidak mau masuk surga, yang mereka itu mampir dahulu ke neraka. Itulah takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada bisa makan di kita, itu berbedaan, itu masuk ke neraka, itu sudah takdir. Nah, tidak bawa lagi. Menurut ulama, seabdal banyu susu. Ada mengatakan banyu kopi, ada kopi susu. Ada. Kemudian setelah itu Nabi kita Mi'raj. Kita melihat jam sini. Ada apa kita? Ada takutnya kalau jadi ringkas. Kemudian Nabi kita Mi'raj ini adalah nama tangga yang diambil oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah malaikat Jibril mengambil daripada surga Firdaus. Jadi tangganya itu tingkat-tingkat. Menurut sebagian ulama, kaum muslimin yang mati beriman, mati dan husnul khatimah, mereka diarak dengan tangga Mi'raj. Mudah-mudahan husnul khatimah berjalan. Mudah-mudahan. Nah, ini kisahnya orang meninggal dunia sebelum dimatihi, itu roh kita diarak. Di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang tidak diarak dahulu. Ketika hendak dimatihi, kemudian diletakkan roh tadi. Di situ kita melihat jasad kita tadi. Jasad kita. Jadi diarak untuk ke atas langit juga melalui tangga juga. Setelah itu Nabi kita Mi'raj. Langit pertama
bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Dilihat oleh Nabi kita Nabiullah Adam ini ketika menengok ke samping kanan sidin gembira, melihat di samping kiri sedih. Lalu ditanyakan oleh Nabi kita kepada malaikat Jibril tentang keadaan Nabiullah Adam. Kenapa demikian? Ujar malaikat Jibril, ya Muhammad, ketika Nabiullah Adam melihat di samping kanan itu umat Nabiullah Adam, orang-orang yang baik, baunya harum. Bau harum itu adalah bau surga. Ketika Nabiullah Adam melihat ke samping kiri, di samping kiri itu ada umat Nabiullah Adam, umat yang jahat, baunya bau busuk, itulah bau neraka. Nah, makanya kita disuruh baunya harum. Mati di dunia harum, mudah-mudahan dan kubur harum dia. Nah, itu menunjukkan harum itu baunya bau surga. Nah, jadi mudah-mudahan kita hidup harum, mati harum, ya, dalam kubur harum, sampai ke surga harum. Nah, makanya orang mati berkaramat, mati bagiran, nah itu harum kuburannya, harum kuburannya. Nah, itu menunjukkan bahwa orang itu adalah ahli surga. Kemudian lagi Nabi kita naik ke langit kedua sampai ke langit ketujuh, terus lagi Nabi kita naik sampai ke pohon Sidratul Muntaha. Nah, di pohon Sidratul Muntaha inilah nama-nama kita itu ditulis oleh Allah, umur-umur kita ditulis di sana. Nah, apabila kita meninggal dunia, daun Sidratul Muntaha dari kubur diambil oleh malaikat. Nah, bisa amalannya. Nah, lalu dicabutnya. Menurut cerita orang Bahari, apabila gugur dari daun Sidratul Muntaha itu karena ampun kita yang ingin teringat. Nah, itu aja ampun orang nang manusia itu gugurnya kan ampun kita, jadi tak jarak daun kita itu ingin kalinya. Nah, itu bacaannya salawat yuk 3 kali di tangan. Allah angkat teringat. Nah, angkat teringat. Kemudian ringkas ceritanya lagi, Nabi kita diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Setelah itu Nabi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi kita diperintahkan oleh Allah sembahyang 50 waktu sehari semalam. Ketika Nabi diperintahkan oleh Allah kembali bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini minta keringanan kepada Nabi kita. Karena ujian Nabi Musa, aku sudah mencoba umatku yang sembahyang, mereka tidak sanggup apalagi 50 waktu sehari semalaman. Nah, Nabi Musa bersalah 2 kali aja sembahyangnya. Lalu Nabi kita meminta sehingga tak tinggal 5 waktu. Itu pun Nabi Musa menyuruh lagi meminta. Nah, namun kata Nabi kita, ya Musa, aku ridha dengan mengerjakan sembahyang 5 waktu ini sehari semalaman, dan umatku juga melaksanakan sembahyang 5 waktu ini sehari semalaman. Tetap Nabi Musa ini menyuruh naik tinggi Nabi Musa. Nah, lalu ada wahyu di situ, wahyu. Nah, ada suara, dia suara, la tabdilu qawla wa la tansahu kitabi. Jangan engkau ganti akan perkataan dan jangan engkau ubah akan kitabku. Artinya perkataan kita itu ada gunanya diubah. Dan tertulis di dalam Al-Quran itu sudah sembahyang 5 waktu. Ada boleh lagi diubah-ubah, dikurangi kadang awal. Nah, dikurangi kadang awal.
Sesudah mendengarkan suara, lalu diam Nabi Musa, lalu Nabi kita turun. Nah, turun ini ada habis sekarang itu habis. Nah, jadi kisahnya boleh Isra wa Mi'raj adalah sembahyang 5 waktu. Yang terakhir mengenai sembahyang. Karena sahabat bertakut kepada Nabi kita, ya sahabat, ya Rasulullah, apa amalan apabila aku amalkan ini masuk surga? Nah, lalu dikatakan oleh Nabi kita, ija'al mu'ajinan, jadilah kamu itu orang yang tukang ajar. Nah, tukang ajar ini masuk surga. Ini kan bisa pernah jadi imam, tukang ajar saja. Sampai waktu bang, mu'ajinan. Ngomong di rumah, bang jangan nyari. Yang dimaksud nanti langgar di masjid, cuma bangnya jangan berubah. Nah, berubah kan jadi lagi mengajinan. Lalu ujian Nabi kita, amun kada kawa jadi tukang bang, jadilah imaman, tukang nang jadi imam. Nah, jadi imam ini termasuk amalan masuk surga. Cuma alhamdulillah ta'ala juga nih, nah jadi imamnya. Cuma gagalan pahala nih, jadi imam melawan bang, ada namanya pahalanya. Kenapa kamu mau tahu sih? Jadi tanya mantong pada jadi imam bang. Tapi di dalam hadis, barang siapa bang sampai 70 tahun, ini 70 tahun ya, 7 tahun, sab'a sanatin 7 tahun, sab'a sanatin 7 tahun, wajib lahul jannah, wajib orang itu masuk surga 7 tahun aja. Nah, dalam hadis lain lagi, kalau orang tukang ajar ini sampai 12 tahun, itu ada dihimpun dalam kubur. Cuma bang ini kan baik-baik, hurufnya ada baik dong ya, kubur. Kenapa aku juga dengar ini jago bang aja jam. Nah, belajar dulu. Nah, yang kedua jadi imam. Nah, imam inilah juga termasuk amalan masuk surga. Yang ketiga, ujian Nabi kita, amun kada kawa juga tukang bang pada awal jadi imam pada awal adalah anaklah apabila ikam sembahyang berjamaah, lazimkan olehmu saf pertama. Nanti saf pertama, ya kawan. Subuh nyaman saf pertama ini kurang tadinya. Subuh maghrib bisa banyak orangnya juga kenal subuh. Akhirnya mana 3 macam ini kita bang pada kawa jadi imam pada juga misalnya. Nah, sampai yang lah apabila berjamaah lazimkan saf pertama. Nah, apabila kita menggaulkan 3 macam itu, yang tahu ujian Nabi kita masuk surga. Dan aja mudah-mudahan saya perlu lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan acara di sore hari ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa muslim muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, khususnya ahli bait yang mengadakan acara di sore hari ini. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulul akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.